Saya izin Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, sejahtera, dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik yang hadir di sini maupun yang secara virtual mengikuti acara ini. Hadirin yang berbahagia, kalau sebelum saya mengomentari keseluruhan presentasi ini, saya ingin cerita persahabatan kami dengan Pak Latif lebih dari 11 tahun sebelum menyelenggarakan ini. Tahap pertama kami mengembangkan CSR ini karena bapak-bapak seperti bapak-bapak yang hadir di sini sudah bekerja, sekali lagi sudah bekerja untuk masyarakat. Terus kami berpikir, kan perlu juga yang sudah bekerja itu diapresiasi. Walaupun mungkin bapak-bapak merasa nggak perlu, kami sudah bekerja kok. Nggak perlu juga apresiasi, nggak begitu juga ternyata. Setelah kami memulai dengan penghargaan pertama, ini yang paling penting Pak, adalah penularan kebaikan itu. Pak Latif mencatat, kita mencatat di sekretariat, mula-mula yang ikut puluhan, lama-lama puluhannya berlipat, lama-lama ratusan. Ini kan menggembirakan. Karena itu pertama-tama apresiasi yang luar biasa kepada Ibu dan Bapak yang melakukan CSR ini. Itu cerita pertama. Cerita kedua, awal-awal kami konsepnya adalah apa yang kami sebut dengan keharusan dan kepantasan. Karena ada undang-undang yang mengharuskan ibu dan bapak perusahaan terutama mengeluarkan sebagian kelimpahan untungnya untuk CSR, disebut juga dalam undang-undang perseroan. Itu kan harus memang. Tapi juga kami berasa, oh iya, selain harus juga sepantasnya berterima kasih kepada lingkungan sekitar, karena kontribusi sekitar perusahaan baik yang dekat maupun yang jauh yang membuat perusahaan kita bekerja dengan tenang harus mendapatkan ucapan terima kasih, kan? Itu pantaslah kita berucap terima kasih kepada alam sekitar maupun kepada masyarakat. Tapi belakangan ini kami diskusi di sekretariat di CSR Latif Institute, kemudian ada satu hal yang barangkali perlu kami sampaikan dan rasa senang adalah apa yang disebut oleh kami ini impact. Setelah diteropong selama 11 tahun, ternyata CSR ini kehebatannya adalah dalam berbagi impact, tidak monopolistis maksud saya. Jadi impact itu dibagi. Kalau dijejaring dari katakanlah perusahaan di Aceh sampai perusahaan di Papua saling berbagi, ada yang impactnya lokasi itu, di sini lokasi ini. Tapi kalau itu di networking, maka impact itu sangat terasa sebetulnya. Dan ini kalau baik yang ikut penghargaan maupun yang belum, mereka sudah bekerja. Ya kami juga menyadari, di luar kami juga ada juga lembaga-lembaga lain yang memberi penghargaan. Itu bukti bahwa impact ini diperhitungkan oleh masyarakat. Ciri dari Bapak Ibu dan para perusahaan ini memberi impact itu kami lihat, kami teropong dari selalu kemampuannya mengisi yang kosong yang tidak dilakukan oleh government dalam hal ini. Itu yang kita beri penghargaan. Ini saya kira impact yang luar biasa karena selalu berhasil mencari celah yang kemudian menjadi memberi impact kepada orang-orang yang beneficiaries yang menerima manfaat dari program ini. Karena itulah kami memberi penghargaan. Luar biasa impactnya. Karena kalau semua ingin dilakukan sendirian nggak mampu, karena harus dibagi impact ini oleh perusahaan ini, oleh perusahaan merata aja ini semuanya.
Sebagai penutup saya akan ada kisah dari Ustadz yang ngajarin saya, ada kisah suatu hari Nabi Sulaiman, Nabi yang terkaya di muka bumi ini, dan dia berdoa pada Tuhan. Setelah dia yang kaya itu, tiada lagi orang lain yang menyamai kekayaannya, dan Tuhan kabulkan. Nah, Nabi Sulaiman ini saking kaya rayanya, suatu hari bernegosiasi sama Tuhan, minta sama Tuhan, ya Tuhan, hari ini aku yang ngasih makanan seluruh makhluk di muka bumi ini. Saking merasa kaya, gitu kata ceritanya. Pada waktunya silakan, dan Nabi Sulaiman dengan pasukannya itu memasak. Konon begitu ceritanya. Tinggal dicek saja lah di Google zaman sekarang cerita itu kan. Begitu waktunya makan, dipanggil seluruh makhluk. Belum makhluk-makhluk yang lain datang, tiba-tiba ada makhluk besar katanya yang mencaplok seluruh makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman itu. Dan Nabi Sulaiman segera memohon ampun pada Tuhan. Dia kira dia bisa memberi rezeki dengan sendirinya saja kepada seluruh makhluk, tapi tidak bisa. Nah ini, kita juga tidak bisa kalau hanya di sebuah wilayah kita biasa. Di wilayah ini, sebelah sini ada perusahaan ini bagi, ya kita senang. Yang lain di sebelah sana kasih juga, senang kita. Berbagi kita. Nyanyi Nabi Sulaiman aja tidak mampu. Mari kita berjejaring saja memberikan impact kebahagiaan atas kerjaan kita. Karena itu kami memberi apresiasi yang luar biasa kepada Ibu dan Bapak karena impact yang dihasilkannya ini. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua, buat yang hadir melalui Zoom. Insya Allah Tuhan, gimana bangsa Jawa, Tuhan orang sare ya. Tuhan tidak tidur mencatat semua kebaikan Ibu dan Bapak, dan seperti pepatah mengatakan, makin banyak memberi, insya Allah makin banyak menerima. Terima kasih dan selamat sekali lagi, dan saya pribadi merasa sungguh-sungguh amat bahagia karena Ibu dan Bapak selalu bekerja memberi impact terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Kepada Mbak Sari dari Pertamina Persero, ini yang dihadirkan adalah menu komplit ini. Saya sendiri pun belajar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sari. Mbak Sari panggilannya Mbak Ridin. Oh, Mbak Sari bukan Mbak Ridin. Terima kasih Pak Latofi, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Pertamina memang banyak sekali programnya yang tidak terpikirkan, mereka pikirkan karena memang mereka bekerja sama dengan berbagai pihak sangat lama sekali, sehingga banyak hal-hal yang memang selalu muncul. Jadi kreativitas itu selalu saja ada setiap tahun karena memang mereka selalu mengikuti program Kementerian Lingkungan Hidup yaitu proper, sehingga tidak aneh kalau banyak hal itu mereka lakukan. Nah, tetapi di banyak kesempatan kalau kita mengamati, swasta pun sebenarnya tetap memiliki peluang-peluang untuk berkembang di tengah menguatnya BUMN. Nah, ini yang saya lihat justru menarik di Indonesia ini. Nah, sekarang makin tersaring bahwa pengusaha-pengusaha yang tahan banting karena memang dia harus survive itu muncul dengan sendirinya. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir munculnya kekuatan ekonomi negara dengan BUMN-nya. Swasta nggak perlu khawatir karena tetap memiliki peluang yang sama dengan memilih lahan masing-masing. Jadi kita tidak perlu berebut kue yang sama.
anggaran negara, dari APBN, misalnya nggak perlu bentuk itu, karena itu tidak seberapa. Nah, kenapa tidak seberapa? Kalau kita mengacu kepada teori-teori ekonomi, aset perusahaan, aset dibandingkan dengan aset negara, aset perusahaan jauh lebih besar, dan itu tidak disumbang oleh perusahaan negara, tetapi perusahaan swasta. Nah, itulah yang kita nggak pernah mengerti kenapa perusahaan swasta dia berkembang saja. Balik pada CSR-nya Pertamina, tentu saja banyak hal yang juga perlu dibenahi oleh Pertamina kalau dibandingkan dengan kenyataan masa lalu sebelum Corona. Sesudah Corona, mereka harus melihat kenyataan baru dari setiap stakeholder, karena stakeholder berubah. Jangankan perusahaannya harus mengubah atau memperbarui visinya, stakeholder masyarakat juga berubah. Nah, perubahan inilah yang harus dicermati dengan program-program yang sesuai dengan persoalannya. Nah, temukan persoalannya, baru cari solusi yang tepat untuk itu. Nah, kalau tadi Mbak Sari menyampaikan bahwa setiap memulai program selalu didahului dengan social mapping terlebih dahulu. Ini adalah standar prosedur CSR yang sebenarnya, tetapi memang harus ada hal-hal yang lebih khusus, di mana social mapping. Kalau social mapping tentu butuh waktu 3 bulan mungkin baru kita ketemu polanya, karena harus melalui survei yang cukup mendalam. Nah, harus kita ketemukan cara social mapping yang lebih cepat. Nah, social mapping yang lebih cepat ini tentu saja tidak harus mengandalkan cara-cara yang tradisional sesuai dengan kaidah-kaidah survei. Harus kita temukan cara-cara baru. Nah, cara-cara baru ini bisa bersumber dari apa yang kita ketahui dari masyarakat bentukan baru ini, yang semua kita tahu apa yang terjadi, tetapi kita kadang-kadang tidak mampu memformulasikan solusinya. Kadang-kadang seperti itu. Kita tahu bahwa terjadi perubahan di dalam kehidupan sosial kita karena corona. Kita tahu. Nah, tetapi kita tidak mampu memformulasikan apa yang harus menjadi solusinya, atau sehingga tidak menjadi persoalan atau tidak merusak tatanan sosial karena perubahan baru. Nah, inilah yang saya bilang, ya kalau ada rapid test, maka harus ada solusi yang cepat juga yang kita pikirkan segera, dengan kerangka bahwa ada persoalan harus selalu ada solusinya, dan kita harus temukan itu dengan berpikir rasional, berpikir objektif, dan kita harus selalu punya harapan bahwa nggak ada yang nggak bisa diselesaikan kalau kita memikirkan. Kalau kita nggak peduli, banyak hal yang terbatasan dan kita akan semakin terpuruk oleh karena pandemi ini. Nah, saya berharap dari sisi CSR ini memang menjadi solusi yang besar bagi pemulihan ekonomi nasional. Karena yang memiliki pola
yang bisa diandalkan baru CSR. Kalau pola-pola bantuan selama ini itu hanya hal biasa, tetapi pemulihan ekonomi secara terpola yang bisa diandalkan baru dari CSR saja. Nah, kita harus bangga hari ini bahwa Bapak Ibu menyumbang sekali terhadap penyelesaian persoalan bangsa yang terpuruk. Pemerintah mungkin tidak mengapresiasi karena mereka tidak cepat memikirkan apa itu CSR dan apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan CSR. Nah, mereka hanya baru meminta perusahaan-perusahaan, ayo bantu masker, ayo bantu APD, ayo bantu kasih makan, kasih beras kepada masyarakat, baru sebatas itu. Tetapi ketika mereka harus menghitung berapa multiplier effect dari setiap program dari CSR itu, mungkin mereka akan terkesima. Selanjutnya, boleh apa yang penganugerahan. Jadi kita akan masuk penganugerahan secara virtual lebih dahulu untuk yang tidak bisa hadir langsung. Kalau yang hadir langsung kita mungkin bisa bersabar, tapi kalau berhadapan dengan laptop ataupun handphone dengan Zoom itu biasanya kita tidak sabar, dan kita memang mendahulukan lebih dahulu yang tidak hadir. Apakah persiapan lebih dahulu atau? Iya, kami sudah siap Pak untuk masuk ke penghargaan dan juga penganugerahan. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini langsung di Hotel Indonesia dan juga Bapak Ibu sekalian yang saat ini bergabung bersama kami melalui secara virtual melalui Zoom. Kami akan langsung masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, saya ingin ini ya, kehadiran Anda semua di sini karena sesi juga yang satu ini selain untuk bersilaturahmi. Baik, kita masuk kepada sesi penganugerahan Nusantara CSR Award 2020 yang akan kami persiapkan terlebih dahulu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang secara virtual. Yang pertama, kepada PT Pertamina Persero yang akan diwakilkan oleh Ibu Dina Hafsari, dan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya nanti baik yang hadir secara offline maupun online, kami persilakan untuk memberikan testimoni ataupun kata sambutannya sekitar 2 menit saja, tidak lebih karena kita berurusan dengan waktu. Kemudian kepada Ibu Dian Hafsari kami persilakan untuk memberikan sambutan selama 2 menit. Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin mewakili Bapak Arya Dwi Paramita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Latofi dan juga Dewan Penilai. Tentunya kemenangan ini tidak saja kemenangan Bapak Arya, tetapi yang sesungguhnya adalah ini kemenangan dari teman-teman CSR di seluruh lokasi Pertamina yang sudah berjuang untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan bersama-sama masyarakat untuk menuju kemandirian masyarakat. Tentunya insya Allah ini merupakan penyemangat bagi kami. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kami bisa selalu melaksanakan program TJSL ini bersama-sama masyarakat untuk bisa melakukan program TJSL dalam rangka untuk kemandirian masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Latofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikutnya kepada PT Pertamina Area Kamojang, dan ini juga sebagai peraih Best of the Best kategori 1 sampai dengan 10 dengan 10 program yang akan disampaikan langsung diwakili oleh Bapak Andi Joko Nugroho. Kepada Pak Andi Joko Nugroho kami persilakan. Mohon izin mungkin diwakili langsung sama Pak Direktur Operasi kami, Bu, Pak Eko Agung Bramantio. Pak Eko Agung, mohon berkenan Pak. Pak Eko Agung. Yang berhubung belum
bergabung dan diwakili oleh Pak Agung kembali. Kita akan lanjut ke berikutnya, daftar peraih penghargaan secara virtual saat ini. Nomor 3 PT Pertamina Gas, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian yang diwakili oleh Ibu Fitri Erika. Kepada Ibu Fitri Erika kami persilakan untuk memberikan sambutan sekitar 2 menit saja. Apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Baik, terima kasih diwakili oleh Bu Erika, tidak hadir, dihadiri oleh saya, Mbak. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin dari manajer CSR Pertamina Gas. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada. Kita akan bersiap-siap ke selanjutnya, masih dari PT Pertamina. PT Pertamina Persero area Sumbaksel, ya. Dan baik, kita akan lanjutkan ke PT Pertamina Gas, Bapak Zainal. Sudah bergabung bersama kita di sini, Pak Halo, sudah. Zainal. Baik, apakah Oke, suara saya silakan didengar? Silakan Pak Zainal untuk memberikan kata sambutannya sekitar 2 menit saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, soundnya Pak. Ya, Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada The Latofi School of CSR dan telah memberikan kepercayaan kepada Pertagas untuk meraih 5 kategori Nusantara CSR Awards. Dan di Pertagas kami memandang CSR dari sudut pandang bahwa CSR bukan sekedar menjadi kewajiban, melainkan sebagai sebuah kebutuhan dan bagian mitra kolaborasi antara perusahaan dengan masyarakat untuk tumbuh kembang bersama. Tak ada yang membayangkan bahwa di tahun 2020 akan begitu menantang. Pandemi COVID yang awalnya merupakan isu kesehatan ternyata memberi dampak yang dahsyat menghantam berbagai sektor termasuk ekonomi dan sosial. Pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah juga menyebabkan aktivitas masyarakat turun tajam dan imbasnya perputaran roda ekonomi melemah. Pertagas sebagai bagian dari BUMN yaitu PT PGN Tbk dan PT Pertamina Persero yang bergerak di sektor energi beradaptasi agar upaya menyalurkan energi ke masyarakat dan industri tetap terlayani. Kami juga tergerak untuk membantu upaya pemerintah agar roda ekonomi di tengah pandemi tetap berputar, karena kami sadar bahwa hampir seluruh lini industri terdampak pandemi, mulai dari skala mikro hingga besar. Dari berbagai kelompok skala tersebut, pelaku UMKM adalah yang paling merasakan dampaknya. Keterbatasan modal maupun cash flow membuat banyak pelaku UMKM tidak memiliki bantalan yang cukup untuk meredam guncangan akibat pandemi. Kami terpanggil untuk ikut berkontribusi dalam meringankan beban para pelaku UMKM. Langkah ini tak pernah surut dan kami terus berkontribusi dalam kelompok masyarakat penerima manfaat CSR yang rata-rata bergerak di sektor UMKM. Berbagai inovasi dan penyesuaian program kami lakukan dan sinergi menjadi kunci. Dukungan seluruh stakeholders, kelompok binaan, local hero, pemerintah daerah termasuk PGN dan Pertamina membuat kami mampu menjalankan program-program di tengah keterbatasan dan kondisi yang tidak mudah. Kami bersyukur memiliki tim CSR, manajemen, dan pekerja yang solid dan peduli, serta mampu bergerak di tengah situasi pandemi untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi tantangan ini. Dan sekali lagi penghargaan ini adalah wujud apresiasi bagi kami semua, menjadi salah satu bukti bahwa keberhasilan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi selama ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan The Latofi School of CSR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima penghargaan adalah PT Pertamina Geothermal Energi Area Lahendong, satu kategori peningkatan mutu pendidikan yang akan diwakilkan oleh Bapak Christopher. Oke, kami persilakan. Sudah ya, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada tim penilai penghargaan Nusantara CSR Award 2020 yang telah memberikan kepercayaan terhadap program CSR Pertamina Geothermal Energi Area Lahendong berupa pendidikan seni kreatif dalam pembinaan narapidana anak di LPKA Tomohon untuk meraih penghargaan Nusantara CSR Award 2020 kategori peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat kami raih karena konsistensi penerapan program CSR kami, terutama kepada kelompok rentan,
di mana adik-adik kita di lembaga permasyarakatan, khusus anak pemohon merupakan salah satunya. Semoga hal ini mendorong kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih, waktu dan tempat kami kembalikan kepada host. Dan berikutnya PT Pertamina EP selaku peraih Best of dan akan disampaikan langsung oleh diwakilkan Pak Holi. Pak Holi, kami persilakan. Iya, silakan Bapak. Oke, baik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Latofi selaku Ketua Tim Penilai sekaligus Chairman The Latofi School of CSR. Yang kami hormati Bapak Ibu semua selaku anggota tim penilai beserta seluruh tamu undangan acara Anugerah Nusantara CSR Award ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor hulu dan migas bumi, Pertamina EP pun tidak luput dari dampak pandemi ini. Krisis ekonomi global akibat COVID-19, ancaman resesi, serta merosotnya harga minyak mentah dunia telah menjadi tantangan besar yang harus kami hadapi. Berbagai penyesuaian pun harus kami lakukan baik dalam hal operasional maupun strategis. Beban ini tidak hanya menimpa perusahaan, namun juga lingkungan sosial di sekitar kita. Segala tantangan yang kita hadapi saat ini tentunya terlalu berat untuk kita tanggung sendirian. Diperlukan kerja keras dan kolaborasi untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang ada. Segala dampak yang diakibatkan pandemi ini harus mampu kita konversi menjadi peluang untuk menjadi lebih baik, bahkan lebih baik lagi dari masa sebelum pandemi. Bapak Ibu yang saya muliakan, apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Nusantara CSR Award 2020, Latofi School CSR, dan seluruh tim penilai atas penghargaan kepada Pertamina EP sebagai Best Nusantara CSR Award 2020. Latofi School of CSR telah memiliki kiprah panjang dalam penilaian program-program kepedulian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Dan insya Allah PT Pertamina EP akan terus berkontribusi aktif mendukung hal-hal yang demikian. Melalui program-program CSR yang dilakukan perusahaan, kami harapkan mitra binaan yang masih dalam tahap pendampingan maupun yang telah mandiri dapat kita dorong untuk mendapatkan manfaat positif dan selalu berinovasi menggali potensi-potensi bagi pengembangan usaha. Bahkan kami harapkan juga mereka akan menjadi mitra strategis kita untuk turun berperan serta dalam program penanggulangan kebencanaan khususnya COVID-19 ini. Akhir kata, mewakili manajemen PT Pertamina EP, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Latofi School of CSR, tim penilai, serta seluruh pihak yang telah mendukung keikutsertaan Pertamina EP di Nusantara CSR Award 2002 ini. Semoga program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi amalan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah PT Pertamina TBBM Boyolali yang akan diwakilkan langsung oleh Ibu Sylvia Grace Yuvena. Kepada Ibu Sylvia kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya sekitar 2 menit saja. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Latofi dan tim penilai Nusantara CSR Award, VP CSR dan SMEPP Pertamina Persero yang diwakili oleh Ibu Dian Hapsari, yang terhormat pimpinan perusahaan pemenang award dan para hadirin sekalian, selaku eksekutif GM Jawa Bagian Tengah Pertamina, saya mewakili Marketing Operation Region Jawa Bagian Tengah, khususnya Fuel Terminal Boyolali, merasa terhormat dan bersyukur atas apresiasi yang diberikan untuk 2 program CSR kami, yaitu pengembangan desa wisata dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Semoga penghargaan yang kami terima pada hari ini dapat memotivasi kami untuk terus mengembangkan potensi yang ada di wilayah sekitar Fuel Terminal Boyolali. Kami juga berharap desa-desa di sekitar wilayah operasi kami dapat maju dan meningkat kesejahteraannya bersama Pertamina. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan salam hormat dari teman-teman di Fuel Terminal Boyolali
serta para difabel planner Sri Kandi Patra kepada panitia penyelenggara Nusantara Award. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan berikutnya kita berikan tepuk tangan, dan berikutnya PT Pertamina DPPU Syamsuddin Nur yang akan langsung diwakilkan oleh Bapak Imada Derta. Kepada Pak Imada Derta kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara Nusantara CSR Awarding 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual. Yang saya hormati Bapak Latofi dan tim penilai dan penyelenggara Nusantara CSR Award 2020 dan Bapak-Bapak semuanya yang hadir dalam acara pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai dan penyelenggara CSR Award 2020 yang mana telah memberikan apresiasi terhadap kegiatan CSR yang kami laksanakan sebagai peraih Nusantara Award CSR Award 2020 kategori pemberdayaan ekonomi komunitas. Program pendampingan pemberdayaan yang kami laksanakan itu adalah KWT Kartini Rezeki dengan tema Meraup Manis di Era Pandemi. Kegiatan CSR yang kami laksanakan ini adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang berada di sekitar kegiatan usaha, yang mana nantinya bertujuan membantu perekonomian masyarakat sehingga nantinya perusahaan bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Selain kegiatan CSR yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi komunitas, kami juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan CSR yang lainnya seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan kerohanian dengan masyarakat sekitar. Kami dapat berbangga hati atas perolehan ini dan mudah-mudahan dengan penghargaan yang telah kami dapatkan ini dapat menjadi salah satu pendorong atau motivasi kami dalam pelaksanaan CSR ke depannya. Dan sebagai akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan penyelenggara NCSRA 2020 dan rekan-rekan kami juga yang telah bekerja keras di lokasi kami sehingga kami bisa meraih NCSRA ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada PT Pertamina DPPU Syamsuddin Nur, dan berikut beralih ke selanjutnya PT Pertamina Persero Mor 5 dan juga selaku peraih Best of ya, dan akan diwakili oleh Bapak Sasongko. Kepada Pak Sasongko, sekitar 2 menit kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Latofi dan tim penilai Nusantara CSR Award. Yang kami hormati Bapak VP CSR dan SVP PT Pertamina Persero. Para narasumber acara dari berbagai perusahaan dan para undangan. Setelah tahun lalu kami mendapat apresiasi Nusantara CSR Award 2019 untuk 4 program CSR dalam 3 kategori. Alhamdulillah tahun ini kami menerima apresiasi Nusantara CSR Award 2020 untuk 13 program CSR dalam 8 kategori. Kami ucapkan terima kasih kepada Latofi School of CSR atas penghargaan Nusantara CSR Awards, kepada Pertamina Pemasaran Regional Jatim Balinus, kepada Pertamina Pemasaran Regional Jatim Balinus, semoga dapat semakin memotivasi kami untuk terus menyelaraskan program-program CSR yang unggul dan terus berinovasi sehingga akan selalu menghadirkan program CSR yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Pertamina Persero Mor 5 dan berikutnya PT Astra Agro Lestari Tbk yang akan diwakili oleh Bapak Joko Subagio.
Oke, kami persilakan Pak Joko. Baik, terima kasih panitia. Sebelumnya kami mohon maaf mewakili manajemen Astra Agro tidak bisa hadir karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, dan memang kami sangat sulit sekali untuk dapat hadir dalam berbagai event apapun yang diselenggarakan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua. Berikutnya, terima kasih kepada Bapak Latofi selaku Ketua Tim Penilai dari The Latofi School of CSR atas penghargaan yang kami terima di 4 kategori. Semoga penghargaan yang kami terima di tahun ini menjadi penyemangat kami untuk kedepannya dalam kontribusi kami untuk kesejahteraan bangsa di 4 pilar kontribusi kami, yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Semoga acara ini menjadi momentum bagi kebangkitan semua perusahaan yang ada di Indonesia dalam menghadapi situasi yang sulit terkait dengan COVID-19. Sekali lagi, saya mewakili manajemen Astra Agro mengucapkan terima kasih kepada Bapak Latofi atas penghargaan yang diberikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada PT Astra Agro Lestari Tbk dan berikutnya PT Telkom Indonesia yang akan diwakilkan oleh Bapak Suharsono. Ya, Bapak Suharsono, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Latofi beserta pimpinan Latofi in the School of CSR beserta tim penilai NCSR Award tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perusahaan serta undangan yang hadir pada acara hari ini. Mewakili manajemen Telkom, kami menyampaikan terima kasih atas pemberian Nusantara CSR Award kali ini di bidang Digital Education. Kami di PT Telkom Divisi CSR sebagai bagian dari PKPL BUMN secara kontinu melaksanakan berbagai program inisiatif untuk meningkatkan digital literasi dan digital transformasi bagi masyarakat Indonesia, antara lain melalui berbagai pelatihan digital bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UKM dan para guru. Salah satu implementasinya antara lain sejak tahun 2015 melalui program yang kami beri nama Indonesia Digital Learning atau IDL, Telkom setiap tahun memberikan pelatihan, pengembangan kurikulum, dan metodologi pembelajaran digital bagi sekitar 3.000 guru sekolah dasar dan menengah. Kemudian bagi para UKM, di tahun ini kami telah memberikan pelatihan digital online atau pemasaran marketplace bagi sekitar 1.000 UKM. Award dari Latofi School of CSR kali ini tentunya akan semakin menyemangati dan memacu kami untuk terus meningkatkan upaya-upaya tersebut. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas konten materi maupun metodologi, serta kuantitas peserta yang diikutsertakan dalam program-program pelatihan digital. Dan insya Allah, akan semakin memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kepada PT Telkom Indonesia dan berikutnya PT Perkebunan Nusantara 4 yang akan diwakili oleh Bapak Hendy Sujatmiko. Kepada Pak Hendy kami persilakan, maka sudah tergabung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saya sampaikan kepada Bapak Latofi, tim penilai, seluruh panitia dan para undangan sekalian. Saya mewakili pimpinan manajemen PT PEM4 dalam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan Nusantara CSR Award tahun 2020. Dalam ini kami masuk dalam kategori 9 yaitu bantuan kesehatan dan ekonomi untuk penanganan darurat COVID-19 khususnya daerah Sumatera Utara. Semoga penghargaan yang kami terima ini bisa menjadi penyemangat, motivasi bagi kami PT PEM4 untuk dapat berbuat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira demikian. Saya sudah bertaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendy dan berikutnya dari PT Semen Indonesia dengan Bapak Edi Saraya. Kepada Pak Edi Saraya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Latofi dan juga tim penilai Nusantara CSR Award 2020. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan atas peran serta dan kontribusi aktif dari Semen Indonesia, dan harapan kami tentunya dengan program yang telah kami jalankan tersebut dan juga apresiasi yang diberikan
dapat memberikan semangat bagi kami dan mendorong bagi kami untuk tetap melakukan program-program CSR dengan fokus pada keterlibatan masyarakat, komunitas, dan juga kami dapat menjalankan fungsi kami sebagai BUMN, sebagai agent of development dan juga sosial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Edi Saraya atas waktunya, dan berikutnya dari PT Sharp Electronics Indonesia, Bapak Pandu Setio. Kepada Pak Pandu Setio kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Kepada Pak Pandu Setio kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sudah ya? Ya, salam sejahtera untuk semua. Selamat sore kepada Bapak Lataufi dan juga tim juri, dan kepada semua para pemenang Nusantara CSR Award. Terima kasih kami ucapkan kepada Lataufi School of CSR atas penghargaan Nusantara CSR Award tahun 2020, kepada program CSR Sharp untuk kategori bantuan kesehatan dan ekonomi untuk penanganan darurat COVID-19. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan kontribusi positif bagi masyarakat di Indonesia. Karena kami merasa di situasi seperti ini, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk dapat saling membantu untuk meringankan beban sesama. Semoga apa yang dilakukan oleh PT Sharp Indonesia dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita di luar sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Lataufi School of CSR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandu, dan berikutnya dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Bapak Indra Singawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izinkan untuk membacakan speech dari Direktur Utama kami, Bapak Wahid Sutopo, yang pada saat ini berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kali ini PTPI mendapatkan kesempatan menerima penghargaan di ajang Nusantara CSR 2020. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Lataufi dan tim The Lataufi School of CSR atas penghargaan yang diberikan kepada PTPI dalam ajang Nusantara ini. Semoga kehadiran PTPI senantiasa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dimanapun berada, karena bagi PTPI sebagai program yang telah dilaksanakan ini, tentunya merupakan bentuk tanggung jawab dan dukungan nyata kepada masyarakat dan tentu saja pemerintah sebagai salah satu SMV Kemenkeu yang dalam pelaksanaan tugas dan mandatnya senantiasa berkaitan dan membutuhkan dukungan pemerintah dan juga masyarakat. PTPI berharap seluruh program CSR yang dilaksanakan menjadi program berkelanjutan atau sustainable, yang dampak manfaatnya dapat terus didapatkan oleh masyarakat, terutama di tengah situasi dan kondisi pandemi ini. Akhirul kalam, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk Indonesia, khususnya dalam kondisi pemulihan ekonomi jelang pasca pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Muhammad Wahid Sutopo. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Indra, dan berikutnya PT Kutai Timber Indonesia. Namun berhalangan ini ya, kita akan lanjutkan ke PT PLN selaku juga peraih Best of yang akan disampaikan diwakilkan oleh Bapak Emir Muhaimin. Pak Emir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Bapak Lataufi, Bapak Ibu Dewan Penilai, kami mewakili PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyampaikan syukur alhamdulillah dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh tim penilai serta panitia dan penyelenggara. Tentunya kami merasa sangat terhormat dan bersyukur sekali atas penghargaan ini. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami, PT PLN Persero, dan penyemangat untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat yang ada di sekitar instalasi kami. Juga kami sampaikan selamat dan terus jaya bagi Lataufi School of CSR ke depannya. Salam sehat selalu dari kami, demikian salam sehat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akan
memberikan sesi penghargaan secara offline, Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali tadi Sobat Miss ya, ada PT Pertamina Area Kamojang, dan ini adalah peraih Best of the Best kategori 1 sampai dengan 10 kepada Bapak Andi Joko Nugroho, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian PT Pertamina Gas, Bapak Agung, kami persilakan. Terima kasih kepada The Latofi School of CSR atas penganugerahan Nusantara CSR Award di 10 kategori penghargaan dan sebagai Best of the Best CSR Award 2020. Award ini merupakan bentuk apresiasi dan akan memberikan tambahan motivasi dan tambahan energi buat kami untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik dan optimum ke masyarakat sekitar melalui program-program CSR yang inovatif dan berkesinambungan. PT Pertamina Geothermal Energy akan maju bersama masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi, dan berikutnya kita juga silakan kepada PT Pertamina Persero Integrated Terminal Banjarmasin, Bapak F. Morris. Kepada Pak Morris kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami mengucapkan penghargaan luar biasa juga kepada Bapak Latofi beserta timnya, Bapak Ketua Dewan Juri Serta Anggota atau Dewan Penilai atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami di IT Banjarmasin, yaitu penghargaan Nusantara CS Award 2020 untuk kategori program dampak luas atas program CSR bidang lingkungan, yaitu konservasi Bakantan dan ekosistem lahan basah. Dengan penghargaan ini kami dipacu dan berkomitmen lagi untuk terus mengembangkan kegiatan CSR ini sehingga Pertamina tidak saja bertugas menyediakan energi bagi wilayah Kalimantan Selatan, tapi punya misi kepentingan yang sama untuk membangun dan mendorong semua stakeholder masyarakat sekitar untuk membangun CSR ini demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Semoga dengan kegiatan ini dan penghargaan ini manfaat yang didapat dan dirasakan oleh seluruh kepentingan masyarakat di Kalimantan Selatan atas Bekantan ini dapat dilestarikan sampai kapanpun. Dari 10 ekor tahun 2015 dengan pendamping Pertamina ini meningkat sampai dengan 57 ekor. Moga-moga apa yang dilakukan Pertamina ini memberi dampak luas dan manfaat yang luar biasa. Salam sehat dari Banjarmasin. Terima kasih untuk tim dari Latofi beserta Dewan Juri sekalian. Terima kasih. Salam.